adik-adik, hari ini kita bertemu lagi di ibadah online. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap baik-baik saja ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya, karena kita akan memulai ibadah kita. Ya, diinfokan juga untuk adik-adik, nanti di akhir ibadah akan kakak sampaikan yang menjadi juara yang kemarin mengikuti kuis online. Jadi kalian ikutin ibadahnya dari awal sampai berakhir ya. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah minggu kita, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, memuji Tuhan selalu. Bersama-sama bernyanyi Ibu Jari. Adik-adik angkat tangannya ya. Ikutin kakak. Ibu jari, jari tunjuk, jari yang panjang, jari nari sampai cincin, jari pinggir saya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulai ibadah secara online kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Berkati juga firman yang akan disampaikan melalui cerita Alkitab nanti ya Tuhan, agar firman itu dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kembali lagi kita mengangkat pujian kita yang berjudul Ada Satu Sobatku. Pernah dia yang tertidur.
kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Yayu. Kita kembali angkat pujian kita, Yesus menginginkan daku. Salam adik-adik yang kakak sayangi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kasih sayang-Mu kepada kami. Bila sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca sama-sama dari Alkitab ini, berilah Roh Kudus kepada kami semua supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia sesuai yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang di sini pernah mencicipi garam? Bagaimana rasanya? Apakah manis, asam, asin, atau pedas? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Ya betul sayang, rasa garam adalah asin. Garam memberikan rasa yang enak pada makanan. Garam juga bisa mengawetkan makanan. Rasa asin garam dibutuhkan pada saat seseorang sedang memasak. Jika tidak ada garam, maka masakan itu akan menjadi hambar. Kalau masakan menjadi hambar, apakah adik-adikku tersayang mau memakannya? Pasti nggak mau, kakak juga nggak mau loh kalau masakan itu hambar ataupun asin karena kebanyakan garamnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita adalah garam dunia. Artinya kita memberi rasa pada dunia. Orang lain dapat mencicipi rasa kita dari tingkah laku dan perbuatan kita. Selain jadi garam, adik-adik kita juga harus menjadi terang. Bayangkan adik-adik, misalnya kita bayangkan bila gelap karena mati lampu, bagaimana rasanya? Apakah enak? Apakah adik-adik menjadi tenang? Pasti adik-adik menjadi gelisah karena tidak ada lampu. Tetapi bila kita berikan lilin di situ, kita hidupkan lilin, maka akan menjadi terang. Itulah yang dimaui oleh Tuhan Yesus dari kita. Kita menjadi terang bagi dunia. Setiap perbuatan kita adalah perbuatan yang suci dan bersih bila kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Ketika kita tidak suka berbuat dosa, saat itulah kita melakukan perbuatan yang suci dan bersih. Tidak sulit kan adik-adik untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Berbuat baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, bahkan oleh adik-adik sekalian. Berani untuk berbuat baik itu berarti kita menanggapi ajaran Tuhan Yesus untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut untuk berbuat baik. Menjadi garam dan terang berarti membawa kebaikan kepada orang lain. Berbuat baik kita melakukan dan menceritakan kasih kepada teman-teman kita seperti yang Allah inginkan.
maka kita sudah membawa terang bagi dunia. Jadi adik-adikku tersayang, jadilah kita seperti lilin yang bersinar terang menyinari kegelapan. Adik-adik, janganlah kita seperti garam yang hambar ataupun lilin yang redup, tetapi tetaplah menjadi garam dan terang bagi dunia sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya dengan rajin baca Alkitab, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta janganlah jemu untuk menebarkan cinta kasih kepada sesama dan orang lain. Maka kita adalah garam dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab kita tadi, kakak ajak adik-adik semua juga untuk bernyanyi dengan pujian Yesus berpesan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita, kubri persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah walaupun kami beribadahnya dari rumah masing-masing Tuhan secara virtual. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami sebagian dari apa yang dapat kami beri dalam hidup kami bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi diri kami sendiri dan juga orang sekitar kami Tuhan yang tetap ada di rumah, bahkan sekolah dari rumah Tuhan, sekolah online. Tuhan, mohon Engkau selalu memberkati, memberikan kesehatan, memberikan roh hikmat, kepintaran, kecerdasan, agar apa yang disampaikan oleh pengajar bahkan peserta didik boleh kami terima Tuhan, boleh menjadi hikmat bagi kami dan berguna bagi masa depan kami. Dan Tuhan berkati juga teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh menyembuhkannya dan kiranya Tuhan memberkati keluarga yang menemaninya di saat sakit ya Bapa di sorga. Berkati orang-orang tua kami dalam setiap pekerjaan usaha mereka supaya mereka tetap sehat dan tetap panjang umur Tuhan, menemani kami dalam masa sulit maupun suka kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami tidak tahu hari depan Tuhan, namun kami berserah kepadamu. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kakak mau umumkan yang menjadi juara menjawab kuis online kemarin. Oke, juara 1 ada 2 orang, dan kakak akan memulai menyebutkan nama yang menang dari juara 3. Kira-kira siapa nih? Siapa nih kak? Siapa ya? Oke, juara 3-nya adalah Meme dengan nilai 10,5. Juara 2 Tessa dengan nilai 11 pas nih. Dan juara 1 jatuh kepada siapa? Jatuh kepada Siapa nih? Ya, benar sekali, pada Jeremy Sebastian Tundan dan Martin dengan nilai 11,5. Oke, bagus banget ya. Selamat ya buat adik-adik yang menang, dan buat yang menang jangan berkecil hati, bisa ikut kuis di lain kesempatan. Kuis selanjutnya. Untuk jawaban kuis online akan kakak tulis di akhir video ini. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.